Hidup itu berjuang, kata Kasman Singodimejo. Kata-kata tersebut merupakan gambaran dari peran Kasman Singodimejo yang namanya akan selalu dicatat tinta emas sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Hazlia Aini akan menceritakan seorang pahlawan bernama Kasman Singodimejo dalam serial tokoh moderasi. Kasman lahir pada 25 Februari 1904 di Purworejo, Jawa Tengah. Nama belakangnya menyimpan cerita yang heroik. Kasman yang terbiasa hidup kesusahan tak pernah menyerah untuk berjuang. Ia ingin biayai ayah dan ibunya untuk naik haji. Keinginan itu terpenuhi, ayah dan ibunya berangkat ke Tanah Suci. Waktu itu, ia mengganti nama ayahnya menjadi Haji Muhammad Thohir. Suratan takdir, ayahnya selepas haji tidak kembali ke tanah air. Akhirnya, Kasman mengubah namanya menjadi Kasman Singodimejo. Singodimejo adalah nama belakang ayahnya. Riwayat pendidikan Kasman pun sangat berliku. Semua ia mengalami pendidikan di Batavia, lalu pindah ke Purworejo. Setelah selesai sekolah menengah, Kasman mengenyam sekolah dokter di Stovia. Namun, karena masuk ke pergerakan pemuda dan dianggap berbahaya, beasiswanya dicabut dan dikeluarkan karena 2 tahun tidak naik kelas. Ia pun mencari penghidupan sendiri selama 1 tahun sebelum melanjutkan ke Rechthoch School RAHS atau perguruan tinggi hukum di Batavia. Akhirnya, ia pun berhasil mengantongi Master in the Rechten Mister di tanggal 26 Agustus 1939. Walaupun agak lambat karena harus membiayai adik-adiknya. Perjuangan Kasman dimulai saat ia berusia sangat belia, yakni 20 tahun. Di usia semuda itu, ia sudah aktif di organisasi kepemudaan Yong Jawa. Kasman hendak mengusulkan pada Kongres Yong Jawa di tahun 1924 untuk mengubah asas organisasi ini karena kebanyakan pemuda di organisasi ini adalah Muslim. Usulan itu ditolak. Kasman sedih, namun kesedihan itu tidak berlarut lama. Ia bersama Agus Salim dan Syamsur Rizal pada tanggal 1 Januari 1925 mendirikan Young Islamiten Bond atau JIB. Kepemimpinan JIB semula dipegang Syamsur Rizal, kemudian tahun 1926 Wiwoho Purbohadijoyo yang memimpin. Lalu di tahun 1930, Kasman Singodimejo terpilih sebagai ketua umumnya. JIB memang bukanlah organisasi politik, namun JIB dimaksudkan untuk mendidik para anggotanya memperdalam agama Islam. Maklum di masa itu tantangan masyarakat dan pemuda waktu itu masih banyak. Tradisi berjudi, berzina, hingga mabuk-mabukan yang dibawa oleh Belanda. Di tahun 1941, ia telah menjadi agronom pada Dinas Penerangan sampai dengan 1943. Di tahun 1941, ia telah menjadi agronom pada Dinas Penerangan sampai dengan 1943. Di saat itulah terjadi pendudukan militer Jepang. Namanya mencuat kembali saat hendak menjadi Daidanko atau Komandan Batalion Peta. Ada kisah yang menarik nih di balik penunjukan Kasman sebagai Daidanko Peta. Ia sudah puasa, menguruskan badan, dan membuat badannya lemas agar tidak diterima di Peta karena bencinya terhadap penjajahan Jepang. Namun usahanya itu tidak berhasil. Meski gagal, namun bergabungnya Kasman ke Peta membuat jaringan perjuangannya menjadi semakin luas. Ia pun diajak Soekarno untuk menjadi bagian dari BPUPKI. Dalam organisasi itulah peranan Kasman tidak bisa dilupakan sejarah. Keteguhan dan prinsip Kasman dalam memperjuangkan Islam beriringan dengan keteguhan dan prinsipnya dalam memperjuangkan bangsa dan negaranya. Kasman beserta Ki Bagus Hadikusumo merasakan betapa kepentingan bangsa dan negara adalah lebih utama ketimbang kepentingan golongan, meski masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Kasman berperan dalam melobi dan meyakinkan Ki Bagus untuk menghapus sila pertama Pancasila yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Pada masa kemerdekaan, peranan Kasman juga nggak kalah penting. Ia menjadi aktor sejarah dalam perjalanan bangsa kita. Kasman Singodimedjo menjadi Ketua KNIP Cikal Bakal DPR. Setelah kemerdekaan, tepatnya di tahun 1945 sampai 1946, ia menjadi Jaksa Agung Indonesia yang merintis dan mempelopori penegakan hukum di Indonesia. Di masa Kabinet Amir Syarifuddin II, 1947 sampai 1948, Kasman menjabat sebagai Menteri Muda Kehakiman. Selain di pemerintahan, ia adalah pejuang Muhammadiyah Tulen. Kasman mengikuti pengajian Muhammadiyah cabang Betawi sejak 1923. Dirinya resmi menjadi anggota Muhammadiyah di tahun 1949. Nah, lewat Muhammadiyah inilah Kasman banyak sekali belajar agama Islam, organisasi, dan mengenal aktivitas kemasyarakatan. Ia aktif dalam Muhammadiyah. Selain menjadi guru di AMS, Mualimin, Mualimat, Mulo, dan HIK, semuanya bernaung di bawah Muhammadiyah Jakarta. Karena keaktifannya, ia diangkat menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Jakarta. Ia pun menjadi guru besar luar biasa di PTIA, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, di Pasar Jumat dan IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Pada 24 Desember 1977, ia mendapat gelar honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sikapnya yang teguh berjuang patut kita teladani. Ia pernah dijebloskan ke penjara oleh Soekarno di tahun 1966. Namun, tak mendendam kepada Soekarno. Di era Orde Baru, suara kritisnya tetap terdengar begitu keras, sehingga ia tidak mendapat gelar bintang Mahaputra. Hingga akhir hayat hidupnya tidak berhenti didedikasikan untuk perjuangan Islam dan bangsanya. Hingga akhir hayat hidupnya, tidak berhenti dedikasinya untuk perjuangan Islam dan bangsanya. Seperti yang ia tuturkan dalam bukunya Masalah Kedaulatan yang diterbitkan tahun 1977. Saya ingin berjuang membela cita-cita Muhammadiyah. Kasman Singodimedjo menghembuskan nafas terakhirnya 25 Oktober 1982 di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Panggung podiumnya boleh saja tiada, namun jejak perjuangannya akan terus bergema.